Anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana, yaitu tentang ruang dan interaksi antar ruang. Nah, pada materi kita kali ini kita akan belajar lagi sesuatu yang baru, yaitu letak dan luas wilayah Indonesia. Pada buku paket kalian, yaitu terdapat pada halaman 7 sampai nanti pada halaman yang ke-14. Baiklah, kita akan memulai belajar kita hari ini. Ibu harap setelah belajar ini nanti kalian mengerti letak wilayah Indonesia dan bagaimana kalian bisa membaca peta Indonesia itu. Baik, kita akan memulai yang pertama, yaitu pengertian daripada peta. Nah, pemahaman lokasi itu melalui peta, yaitu kita lihat dulu pengertian peta adalah merupakan gambaran dari permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan memakai skala. Jadi sekali lagi, pengertian peta adalah merupakan gambaran dari permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan memakai skala. Nah, untuk dapat kita membaca peta dengan baik, ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang komponen-komponen peta, yaitu antara lain, pertama adalah judul peta, yang kedua skala peta, yang ketiga orientasi utara, yang keempat simbol peta, yang kelima garis koordinat, yang keenam inset, yang ketujuh legenda, dan yang kedelapan adalah sumber peta. Nah, kita akan lihat satu persatu dari komponen peta ini. Yang pertama adalah judul peta. Nah, untuk judul peta ini mempunyai manfaat untuk menunjukkan isi dari suatu peta. Nah, misalnya kita ambil contoh di sini adalah judul petanya peta sebaran hasil tambang di Indonesia. Nah, bila kita lihat dari judul ini, maka bisa kita ketahui bahwa isi peta tersebut adalah sebaran daripada hasil tambang yang ada di Indonesia, baik itu biji besi, emas, perak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah skala peta. Nah, pada skala peta ini berfungsi untuk menunjukkan perbandingan jarak antara yang ada dalam peta dengan jarak yang di lapangan, yaitu jarak yang sesungguhnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah orientasi utara. Nah, pada umumnya peta itu mempunyai orientasi arah utara, yang mana orientasi utara tersebut disimbolkan dengan anak panah. Nah, bentuk anak panah tersebut bervariatif bentuknya. Nah, sedangkan penempatannya adalah di kolom legenda atau penempatannya pada ruang yang kosong di muka peta. Nah, lalu yang keempat itu simbol peta. Nah, pengertian simbol peta adalah merupakan tanda khusus pada suatu peta yang dapat mewakili objek yang dipetakan, yang mana dengan simbol tersebut bagi orang yang melihat peta akan mudah dalam memahami isi dari peta. Dan yang kelima adalah garis koordinat. Garis koordinat itu merupakan garis hayal yang terdapat pada peta yang merupakan koordinat peta yang terdiri atas bentuk garis lintang dan garis bujur. Nah, adapun manfaat dari garis koordinat ini sebab dapat menunjukkan lokasi
pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menunjukkan karakteristik pada suatu peta atau wilayah. Nah, lalu yang keenam adalah inset. Nah, inset adalah peta kecil yang terdapat dalam suatu peta dalam rangka untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu legenda. Nah, pengertian legenda itu merupakan keterangan semua objek yang ada pada muka peta. Dengan legenda, pembaca peta ini akan lebih memahami mengenai objek yang ada pada peta wilayah tersebut. Nah, lalu yang kedelapan itu adalah sumber peta. Nah, artinya sumber peta ini adalah orang atau lembaga yang membuat peta, sehingga dengan mengetahui dari pembuat petanya akan dapat menilai kualitas daripada peta tersebut. Nah, dari pembelajaran ini kita bisa memberikan kesimpulan bahwa komponen peta itu terdiri antara lain yaitu judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis koordinat, inset, legenda, dan sumber peta. Nah, dari pembelajaran ini Ibu akan memberikan tugas buat kalian semua, yaitu pada halaman 9. Nah, di situ ada aktivitas kelompok, tapi Ibu tidak mengambil itu secara berkelompok tapi secara individu ya. Jadi kalian mengerjakannya secara individu atau sendiri-sendiri. Nah, pada kolom di sana yang ada nomor 1, 2, dan 3, petunjuknya perhatikan peta wilayah Indonesia. Nah, jadi nanti ada peta wilayah Indonesia. Kemudian uraikan posisi Indonesia dengan menjawab pertanyaan berikut. Pertama, negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia. B. Samudra yang mengelilingi wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, batas wilayah Indonesia secara astronomis. Nah, jadi kemudian deskripsikan keadaan muka bumi salah satu pulau besar di Indonesia. Nah, jadi itu nanti tugasnya bisa dikumpulkan pada hari Senin depan. Ibu akan menunggu kalian di sekolah dan kalian bisa mengumpulkannya. Bila tidak bisa ke sekolah, itu bisa menitipkan kepada teman kalian yang hadir pada saat itu. Ya, terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Selamat siang.